Jadi mudah-mudahan sinyalnya nggak putus. Oke, ini pakai wifi-nya hotel, mudah-mudahan nggak terputus. Saya juga nggak tahu, baru tadi dikasih tahu bahwa ada kuliah dimajuin. Kemarin minggu, minggu lalu kan katanya mau kejar kuliah, tapi kan nggak lagi gitu loh. Tadi baru kasih tahu aja rencana kuliah mengejar yang tertinggal. Oke, ya kita mau cerita apa yang kemarin tentang kemarin sudah ada yang memahami tentang risiko, ada yang mau sharing, monggo silakan sebelum kita masuk hari ini saya akan coba bercerita tentang eh, kondisi mutu di rumah sakit berhubungan dengan proses bisnis. Ya, kan jadi kan bisnisnya nanti akan belajar di semester 3. Tapi sekarang Anda belajar proses bisnisnya. Ya, saya cerita bisnis itu bukan berarti uang ya. Jadi jangan selalu bilang proses bisnis itu uang. Proses bisnis itu ada interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi kalau kita proses bisnis, Sapam juga proses bisnis. Operator telepon juga proses bisnis. Jangan bilang Sapam, terus bagaimana cari duit itu loh. Jadi proses bisnis itu mereka melakukan pelayanan yang bermutu itu kan dianggap proses bisnis. Karena kan dari bisnis itulah yang akan menghasilkan uang kan. Dari proses layanan itu kan akan menghasilkan revenue. Makanya proses bisnis inilah yang Anda belajar. Nah nanti di semester 3 Anda baru belajar bikin produknya. Ingat kue empat susun, susun terakhir Anda bisa memberikan produk-produk yang bisa membuat semua orang happy. Nah itu baru Anda dikatakan sebagai seorang ahli manajemen rumah sakit. Ada yang mau bercerita dengan risiko kemarin? Udah paham? Udah ada yang lihat risk register yang ada di rumah sakit Anda? Udah ada yang lihat risk registernya? Supaya Anda sudah tahu bagaimana cara di register. Udah ada yang lihat FMEA-nya, risk register yang tertinggi yang dijadikan FMEA. Supaya risiko itu tidak berwujud jadi insiden, makanya harus diselesaikan. Diselesaikan dengan apa ya? Jangan FMEA. Kalau kalau insiden udah terjadi pasien insentinel, pasien meninggal, nah itu kan RCA. RCA untuk mencari akar masalah supaya tidak terjadi ulang. Nah kalau risiko itu lakukan FMEA supaya risk registernya bisa terhapuskan dari risiko sehingga risikonya tidak berwujud jadi insiden jadi kecelakaan. Makanya diselamatkan risiko itu. Ada yang mau bercerita? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ada yang yakin? Kok diem? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Soalnya saya juga mudah-mudahan sinyalnya bisa stabil lagi di Pulau Pineng. Oke, hari ini kita akan cerita tentang bagaimana proses mutu layanan di rumah sakit yang bisa dibawa menggiring dalam proses bisnis. Ya, saya katakan makanya nanti Anda belajar bisnisnya nanti setelah semester 3 Anda belajar bikin produk-produk wirausaha, produk-produk. Nah, semua yang produk yang Anda akan buat nanti kan itu kan berasal dari mutu layanan. Bagaimana mana mau buat produk kalau mutunya jelek, ya? Bagaimana Anda mau katakan produk ini bagus kalau bisa dijual kalau produknya tidak berlandasan mutu, ya? Termasuk hal cleaning service, termasuk sampai ke operator telepon, itu juga sudah punya proses bisnis. Ya, bagaimana dia menjalankan tugas perawatan pasien, jangan sampai pasien jatuh di kamar mandi. Itu kan proses bisnis juga. Kalau segitu pasien jatuh, cleaning service itu kan menjadikan rumah sakit rugi. Nah, kita lihat tata kelola rumah sakit sama sekarang ini sangat rumit. Ya, makanya di dalam standar akreditasi itu dibuat satu standar tata kelola, gitu loh. Jadi kita mengelola rumah sakit. Kita saat ini kita masuk dalam suasana sangat tidak menguntungkan. Banyak regulasi-regulasi yang memojokkan rumah sakit. Banyak aturan-aturan yang membuat rumah sakit itu harus ekstra investasi. Contoh, kita masuk revolusi industri 4.0 sekarang. Kita nggak usah sedang di 4.0 deh.
cerita 4.0 aja, coba digitalisasi, elektronik rekam medis segala macam. Nah, elektronik rekam medis saja sampai saat ini aja masih banyak yang terhambat. Ya, padahal kita rencana waktu itu tahun 2022. Sekarang 2025 aja masih belum seluruh 100%. Nah, bagaimana kita mau cerita di kita yang lain? Gitu. Nah, akhirnya rumah sakit yang bisa menyesuaikan dengan revolusi industri yang selamat. Makanya rumah sakit sekarang pada mengeluarkan modal untuk melakukan investasi ini, investasi itu. Nah, untuk rumah sakit yang tidak punya modal, mau jadi apa nanti? Nah, ini yang kita hadapin ke depannya. Persaingan bisnis rumah sakit, Anda lihat saat ini orang persaingan itu sudah sangat mencekam. Ya, kalau dulu persaingannya tidak terlihat, sekarang nyata-nyata terlihat. Siapa yang kuat, ya, siapa yang lemah, siapa yang mampu, yang besar makannya kecil, persaingan bisnis. Nah, apa yang Anda harus kita lakukan dalam mengelola rumah sakit? Nah, inilah gunanya anak sekolah. SDM kesehatan, Anda lihat, petugas SDM saat ini semua harus profesional, harus kompetensi. Gak bisa lagi kita terima STM yang seperti zaman dulu. Semua harus semakin tinggi kompetensinya, bayarnya semakin mahal. Nah, semakin banyak rumah sakit semua bersaing untuk menyiapkan SDM-nya. Sekarang sebentar lagi akan berlaku Permenkes 16 tentang sistem rujukan berdasarkan kompetensi. Nah, berarti itu kan semua secara tak langsung kita membuat persaingan itu dalam kompetensinya berupa fasilitas dan SDM. Bagaimana kita mau terima pasien rujukan dari puskesmas kalau kita tidak punya Center of Excellence, program layanan prioritas. Nah, kita bisa prioritas itu kan pasti ada berhubungan dengan fasilitas dan SDM. Makanya Kementerian Kesehatan udah membuat 6 pilar ya transformasi. Kalau saya katakan harusnya 7 transformasi bisnis harus yang ketujuh. Buktinya rumah sakit pemerintah semua juga disuruh berbisnis gitu. Nah, SDM SME ini apa yang harus kita persiapkan? Ya, pajak perizinan rumah sakit yang semakin rumit. Ya, kita mau kerjasama ini kerjasama ini susah, kerjasama asuransi di DT asuransi, kerjasama BPJS dicuekin, pajak semakin mengikat kita. Tuntutan masyarakat maunya begini, maunya begitu, dikit-dikit tuntut masuk pengadilan ganti rugi, ya mutu layanan. Anda sudah tahu kenapa kemarin udah belajar tentang mutu layanan, bagaimana kita membuat mutu harus jadi andalan kita supaya kita bisa bersaing di antar rumah sakit lain. Pembiayaan kesehatan, ya asuransi BPJS yang membiayai, tidak semudah yang kita bayangkan seperti zaman dulu kita naikin harga asuransi ngikut. Nah, sekarang kita naikin harga, nggak naikin harga aja asuransi udah teriak apalagi naikin. Ya sama kayak BPJS, ya pembiayaan kesehatan. Jadi pembiayaan itu adalah penjamin pembayaran. Klasifikasi rumah sakit sebentar lagi akan hilang. Tipe A, tipe kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu sudah akan hilang berdasarkan aturan yang baru. Nanti akan berdasarkan sistem kompetensi. Jadi nggak ada lagi rumah sakit berujuk kepada tipe D, merujuk tipe C, B, D ke C, C ke B, nggak ada lagi. Jadi rumah sakit dari puskesmas dari ke B itu bisa-bisa aja. Kalau memang dia butuh kompetensi yang sesuai dengan rujukannya. Sementara rumah sakit yang dekat puskesmasnya tipe D nggak ada kompetensi itu. Di tipe C-nya nggak ada. Ada tapi mungkin kelasnya rendah. Kelasnya kelas madya. Sementara kasusnya harus paripurna. Ya udah, Anda ditinggal gitu. Jadi atau sebaliknya, Anda rumah sakit besar tipe B, bisa juga Anda ditinggal karena akan dikirim ke rumah sakit yang kecil tapi dia punya fasilitas, kompetensi, layanan tambahan, prioritasnya. Jadi masing-masing bukan berdasarkan kelas tapi berdasarkan kekuatan kompetensi di rumah sakit tersebut. JKN, nah masyarakat sekarang udah UHC. Bagaimana UHC segitu banyak 95% penduduk di di Indonesia udah masuk ke punya kartu pesertaan. Itu kan masuk ke dianggap kriteria UHC. Mau nggak mau didirikan rumah sakit, Anda harus ikuti aturan sebagai rumah sakit pendidikan. Nah itu sangat rumit, termasuk tuntutan oleh pemilik rumah sakit. Ya, tuntutan di mana-mana, pemilik rumah sakit tuntut. Artinya apa? Untuk sendiri tuntutnya untung. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang yang apa yang dia mau. Nah, transformasi bidang pelayanan kesehatan itu, Kementerian Kesehatan udah 6 pilar transformasi. Kalau saya bilang, ya udah,
dia gak malu-malu belum berani ngomong transformasi bisnis, ya udah deh, mata kuliah saya dia bikin transformasi bisnis saja, ya. Memang kita harus bisnis, makanya rumah sakit sekarang pemerintah dia disuruh bisnis kan, LHCM. Bagaimana kalau nggak bisnis, bagaimana bisa menutupi impact ya? Nggak harus langsung transformasi bisnis di zaman sekarang ini. Terus apa yang mau dibisnisin kalau kita tidak tahu, kita tidak punya kekuatan. Nah, jadi kita harus bagaimana saat ini dan udah udah kita happy satu tentu semua ditentukan mereka karena setara semua itu dari jadi semakin hari semakin banyak JS karena apa? Karena jumlah peserta makin banyak. Sementara dia nggak berarti dia punya hak kuasa menentukan apa yang dia mau. Karena nggak ada orang yang bisa mendikte, nggak ada persaingan, gitu loh. Makanya saya suka secara rumor, aku selalu ngeledekin ke BPJS Kesehatan, harusnya ada tandingannya, gitu loh. Kalau tidak tandingannya, nanti seenak-enaknya akhirnya tidak terkontrol. Pembiayaan dari sisi kesehatan juga sudah berubah kan, dari paket sekarang bergerak inasi bijis, ya. Pembiayaan dengan sistem inasi bijis, paket inasi bijis. Kalau dulu kan berdasarkan free for service. Nah, sistem rujukan berjenjang sebentar lagi akan berganti menjadi berdasarkan kompetensi. Kompetensi dari Fasiankes bukan berdasarkan klasifikasi rumah sakit lagi. Nah, tetapi pengeluaran uang kita nggak seperti BPJS. BPJS bayar kita berdasarkan paket. Tapi kita bayar keluar itu nggak bisa paket. Nah, dokter-dokter sudah paket juga bingung. Jadi karyawan kita mana bisa pakai paket. Tetap aja ada tarifnya untuk UMR-nya. Jadi tetap fee for service karena berdasarkan remunerasi. Nah ini kan lucu. Uang masuk kita dipersulit, kita dibatasin, tapi uang keluarnya nggak bisa kita rem. Nah, revolusi industri 4.0 ini kan semua rumah sakit itu wajib melakukan kegiatan serba cepat, ya, serba cepat, fleksibilitasnya tinggi. Jadi tidak ada waktu tunggu, waktu tunggu. Kita mengurangi waktu tunggu, reduce waktu tunggu. Jadi kalau periksa medical check up dulu 2 hari, 3 hari keluar hasil, sekarang nggak bisa. Kalau ada check up pagi, sore nggak keluar hasil, itu pun ada ditinggal. Gitu loh. Customize. Jadi sesuai pesanan. Kita nggak bisa lagi mau bikin medical check up paket platinum, goal susah sekarang. Jadi sekarang apa pasiennya apa yang mau, jadi customize apa yang mereka mau, jadi berdasarkan pengeluaran biaya itu kan. Kalau dulu orang kaya masuk rumah sakit tidak perlu biaya, masuk VIP semua diperiksa. Sekarang bisa karena kan ingat kuliah kemarin, biaya cost itu merupakan nilai yang akan dilihat oleh pasien, apakah dia suka datang lagi, dia loyal kepada kita. Salah satunya bukan hanya mutu, tapi kita harus mengurangi biaya-biaya yang nggak perlu. Nah ini kan agak sebenarnya repot. Karyawan nggak bisa kita kurangin karena di aturannya obat harga naik nggak bisa kita kurangin. Harga memang obat sesuai dengan perkembangan zaman, ya, semua serba naik. Tapi tarif nggak naik-naik. Nah ini sementara kita disuruh kurangin biaya lagi. Nah, tadi saya katakan 4.0 itu bagaimana kita proses digitalisasi, ya elektronik rekam medis, ya sistem digitalisasi, fasilitas-fasilitas yang canggih, ya kustomisasi produksi. Nah, ini kita nggak bisa lagi mau buat apa yang kita buat mau, tapi produksi produk apa yang custom mau, yang pelanggan yang mau, ya adaptasi terhadap kondisi di lapangan. Tenaga-tenaga di rumah sakit sudah berguguran mengganti dengan mesin, ya pendaftaran dengan online, ya sekarang sama seperti kayak bank, talentnya udah pada banyak hilang. ATM bisa, dulu ATM mengeluarkan uang, awal-awal keluar ATM kita saya takut jangan-jangan uang kita salah, ya sekarang malah bukan keluar uang, menyetor uang pun. Coba kita memberikan uang kepada mesin tanpa dihitung oleh orang. Tapi ya lama-lama ada perkembangan zaman, orang juga akan jadi percaya gitu. Jadi human machine interaction, antara interaksi antara manusia dengan mesin ya sudah bukan hal yang aneh sekarang. Artinya apa? Artinya pertarungan manusia itu harus bisa melawan mesin. Nah, ini
Berarti apa? Berarti manusianya harus punya kompetensi yang bagus, kompetensi yang stabil, ya. Value added service, punya nilai-nilai pelayanan, tambahan nilai-nilai pelayanan, ya, dalam proses bisnis. Nah, kita mau bikin apa? Pelayanan-pelayanan yang ada sekarang dengan melakukan elektronik medical medis seperti yang kemarin saya launching tentang itu elektronik artificial intelligence itu kan value added services. Bagaimana kita memberi nilai tambah pelayanan supaya dokternya lebih cepat dengan suara, jadi dia udah capek, tidak usah capek-capek lagi mengetik. Ya, jadi kan proses bisnisnya akan berjalan, waktunya semakin pendek sehingga dia melayani pasien semakin banyak, ya. Data-data yang diperlukan. Jadi mereka medis sekarang pusat data, ya. Makanya saya ingatkan teman-teman, nanti semester 3 Anda belajar SIM rumah sakit, jangan belajar rekam medis saja, tapi belajar sistem informasi, ya, bukan rekam medis saja. Rekam medis itu hanya mungkin satu kali kuliah cukup, ya, tapi kuliah-kuliah itu adalah berhubungan dengan sistem informasinya. Teknologi Ethernet itu kan akan memberikan manajemen yang baik, pengetahuan, edukasi. Nah, itu yang nggak ada belajar di sistem informasi rumah sakit. Ada SIM rumah sakit di semester 3 ada mata kuliah, tapi bukan belajar rekam medis. Ya, kenyataannya Anda nanti diajar rekam medis, Anda silakan diskusi berhubungan dengan sistem informasinya sesuai dengan mata kuliah judulnya. Nah, Anda lihat tadi digitalisasi, sistem tantangan dengan era adoption, erupsi yang zaman sekarang itu disruptionnya, saya termasuk orang yang tidak suka dengan startup di awal buka, ya. Halo dok menawarkan rumah sakit kerjasama, saya itu tidak pernah mau. Kan saya juga udah bilang, Anda katakan bahwa dengan adanya startup ini akan membantu rumah sakit proses pendaftaran, jadi supaya orang akan datang ke rumah sakit berdasarkan. Saya katakan iya, itu awal-awalnya. Lama-lama pasien rumah sakit pasien. Nah, startupnya membuat telemedicine dengan dokter-dokter yang ada di rumah. Obatnya masih sakit. Lama-lama obat berada dengan sendiri dengan apotek-apotek yang ada. Jadi dokternya periksa telemedicine melalui startup, ambil obat diantar oleh farmasi apotek dari kerjasama dengan startup, akhirnya pasien rumah sakit jadi sebagian besar diambil sama startup. Apa yang saya khawatirkan dulu dan memang terbukti, ya. Nah, ini hati-hati dengan adanya teknologi, kita kalau tidak menjaga baik-baik, habis juga kita, ya. Ya kan, inilah semua online-online. Memang satu sisi menguntungkan, ya. Makanya kita harus lihat dengan sudut pandang yang baik. BPJS awal dulu pakai pendaftaran, para dokter marah-marah. Saya bilang giliran startup kali nggak marah-marah, giliran BPJS marah. Padahal dengan ada BPJS pendaftaran online malah menguntungkan kita. Indikator mutu nasional waktu tunggu rawat jalan itu tidak boleh 60 menit, mana akan bisa tercapai karena adalah pendaftaran online. Kalau tidak pendaftaran online kan mereka datang kemudian duduk tunggu sampai berjam-jam. Nah, harusnya datang dalam tempo 15 menit dia sudah bisa dapat pelayanan. Nah, ini yang sering salah juga di rumah sakit. Karena rumah sakit pendaftaran online, jadi yang online itu hanya daftar doang. Waktu tunggunya tetap datang tunggu. Jadi sama aja. Daftarnya online ya apa bedanya? Harusnya daftar, saat daftar udah dapat tahu kira-kira dia akan ketemu dokter jam berapa. Ya, jadi bukan hanya daftar online kemudian datang, setelah dia datang dia harus ambil nomor antrian lagi untuk ketemu dokter. Ya artinya penyakit nggak masalah nggak akan selesai. Terus apa yang harus kita lakukan? Rumah sakit wajib tetap bisa bersaing, bisa tumbuh. Apa yang kita lakukan dengan kondisi yang sangat mengerikan ini? Nah, dalam proses bisnis berkali-kali saya sudah katakan kan ada paradoks, ya, ada bertolak belakangnya, tarik tambang ke kiri atau mau ke kanan. Ketua tambang pasti tim kiri dan tim kanan itu berusaha untuk menang. Dia akan memprioritaskan tenaga ke kiri sekuat tenaganya. Sama, bisnis rumah sakit juga sama sebenarnya. Mau Anda ke kiri, untung dia. Ke kanan, mutu yang bagus. Nah, siapa yang mau tarik-tarikan? Kalau Anda mau berarti untungnya pasti sedikit. Karena kan biaya produksi besar dan keuntungan jadi kecil. Kalau Anda mementingkan untung besar, tapi pasti mutunya jelek. Makanya
Penerbangan aja ada low cost ya, biaya kecil, otomatis mutunya pasti kecil sedikit. Tidak dapat makan, ya, tidak dapat minum, AC tidak nyalain dulu. Itu hal yang wajar kalau bisnis. Nah, tapi di rumah sakit nggak bukan. Makanya saya katakan paradoks dalam bisnis-bisnis rumah kita nggak bisa tambang itu. Nah, ke kiri atau ke kanan kita ada yang yang etika profesi, etika bisnis, etika hukum rumah sakit. Nah, ini ada concern etika ini yang mengatur. Ada clinical pathway, ada PPNK. Baik, nggak boleh macam-macam. Nah, itu nggak bisa kita kurang-kurangi obat. Nah, ini ada etika concern yang mengatur. Nah, inilah proses paradoks dalam bisnis rumah sakit. Tapi kalau dalam bisnis tempat lain, bukan rumah sakit, ya seenaknya kita mau tarik, kita tarik kalian silakan. Gitu loh. Nah, dalam strategi bisnis yang Anda belajar, ini kan sudah saya pernah katakan bahwa Anda lihat ya, warna hijau Anda sudah belajar di organisasi, warna kuning sekarang ini Anda belajar ya, Anda belajar yang sebelah kiri supaya apa? Supaya Anda semua ini akan masuk proses bisnis yang warna merah. Anda sebagus apapun organisasi, Anda sebagai direktur manajemen kepala kepala bidang, percuma aja kalau Anda tidak bisa buat apa-apa kalau tidak didukung oleh faktor lain. Chief masak kue, cook, pinter. Kompornya warna kuning, bagus. Kuenya nggak bisa bagus kalau Anda dapat pakai tepung, pakai telur, pakai bahan materigu ya yang jelek. Ya, itu ada di SDM keuangan, Prasas, Sapras dan Farmakes logistik ya. Termasuk marketing. Nggak akan bisa proses bisnisnya akan jalan. Gitu loh. Makanya Anda belajar semester 2, Anda juga belajar yang hal-hal begitu. Nah, baru Anda proses bisnisnya akan bergerak sehingga akan muncullah tata kelola rumah sakit yang baik. Sehingga Anda bisa produksi-produksi kualitas maupun produk-produk yang baik. Sehingga Anda baru bisa dikatakan kue empat susun. Nah, strategi bisnis Anda di zaman sekarang itu sangat berbeda. Ya, timbangan ini kalau dulu suka-suka kita. Kita mau terima penerimaan uang banyak, ya kita genjot aja yang sebelah kiri. Naikin tarif, ya kan? Pengeluaran kita kecilin supaya lebih gede di penerimaan, supaya timbang ini condong ke sebelah kiri. Tapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena penerimanya kita dibatasin. Kita nggak bisa bikin tarif sendiri. Karena BPJS tarifnya punya dari dia. Jadi kita mau cari, wah omset 10 M, kita mau naik 12 M. Ya kita naikin tarif aja dari 12 M. Tapi saat ini nggak bisa. Malah ada cenderung turun. Nah ini kenapa? Karena tarif BPJS sistem klaimnya yang menghambat. Nah, sementara pengeluaran kita nggak bisa ngerem. Penerimaan kita direm oleh BPJS, tapi pengeluaran kita tidak direm. UMR naik terus, inflasi jalan terus, ya harga-harga obat naik terus. Ya, pengeluaran kita mesti bayar. Nah, itu tidak bisa kita rem. Jadi, mau tak mau, ini timbangan akan condong ke sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi, pengeluaran akan lebih besar. Jadi, kalau kita bilang mau efisiensi, efisiensi supaya timbangan ini bisa stabil, sangat sulit untuk zaman sekarang. Ya, Anda mau menahan pengeluaran, disuruh revolusi industri 4.0, harus ada investasi rekam medis, pakai duit, disuruh beli ventilator karena harus 70% dari jumlah ICU. Nah, terus gimana kita mau iri pengeluaran? Nah, ini yang tidak fair. Makanya saya katakan transformasi bisnisnya itu tidak dimunculkan oleh kementerian. Nah, ini continuous quality improvement yang Anda belajar sekarang. Karena ini di semester 2 inilah yang akan menjadi tolak punggungnya dalam proses bisnis. Bagaimana Anda desain produknya. Terus ada implementasikan di lapangan, ada perubahan-perubahan yang merasa tidak tepat, Anda harus terus memantau, ya evaluasi. Kemudian orang akses, orang boleh pakai improve Anda. Itu lingkaran setan ini terus menerus ya sepanjang tahun, sepanjang rumah sakit berada. Karena apa? Karena dia proses bisnis tadi. Nah, di dalam revolusi sekarang itu jadi apa yang harus diperlukan supaya rumah sakit bisa hidup? Ya, kita harus pikirin kritis. Kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit.
Ya, kita pola pikir kita, pola konsep kita itu sudah harus lentur. Kita nggak bisa lagi pikir yang biasa-biasa saja. Bagaimana kita harus bisa menghasilkan uang. Jadi kita di rumah sakit darurat karena transformasi bisnis, ya kita harus punya kreatif-kreatif. Apa yang kelemahan orang lain, kita punya kekuatan ya kita konsepin, kita bikin produk gitu loh. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa melebihi dari orang lain. Makanya kreativitas kita itu sangat ditunggu. Inovasi-inovasi apa? Anda harus bekerja sama dengan pihak mana, ya, termasuk emotional intelligence, ya, pengambilan keputusan ya, searif-arifnya. Oleh tentunya apa yang kita harus pikirkan itu, clinical thinking itu pasti berhubungan dengan pelayanan. Nah, jika kita katakan rumah sakit kita berhasil di zaman sekarang itu, ya tadi kita berusaha untuk mengubah semua satuan kerja ditransformasi menjadi unit bisnis. Maka saya katakan kita belajar transformasi bisnis, ya. Oh, orang bilang kan cleaning service kan tidak ada hubungannya dengan cari uang. Kata siapa? Ya, Satpam, OB, ya, operator telepon pendaftaran itu semua unit kerja. Nah, mereka juga harus bertransformasi menjadi unit bisnis sesuai dengan mereka. Kenapa? Karena mereka kan profesional, kan kita udah sepakat. Tenaga itu apapun posisinya itu harus profesional. Nah, jadi kendala ke depan kita akan berhadapan dengan pendanaan yang tidak seimbang, mismatch, ya, antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Pembayaran pasien dengan yang kita keluarkan itu tidak seimbang, ya. Cash flow pasti rumah sakit terganggu, ya. Contoh BPJS bayar pending aja kita udah cash flow terganggu, jangankan tarif yang dikecilin, terlambat bayaran itu sudah mempengaruhi, menyebabkan mismatch. Yang lebih bahaya lagi, kita tahu stakeholder itu tidak semua punya satu pemahaman terhadap bisnis. Dokter-dokter suruh belajar bisnis. Dia bilang, itu bukan urusan saya cuma tahu mengobati. Nah, ini celakanya. Padahal kita minta semua unit harus bertransformasi bisnis. Tapi dokternya tidak paham tentang bisnis. Ya, mereka kasih obat seenaknya aja. Sebanyak-banyaknya yang perlu mereka tahu. Nggak perlu periksa, mereka periksa. Ya, menurut teori mereka harus periksa, tapi karena BPJS mereka juga tetap periksa, nggak peduli. Jadi mereka tidak punya sepaham. Makanya kalau dokter-dokter rumah sakit kita punya sepahaman tentang bisnis, itu rumah sakit pasti akan lancar. Tapi kalau ada ketemu dengan rumah sakit dokter-dokter yang tidak punya sepemahaman tentang bisnis, nah siap-siap aja. Anda ditertawakan oleh mereka dan Anda dipersulit dengan mereka membuat ulah-ulah yang di bawah kendali Anda. Perpajakan. Anda udah lihat kan? Kemarin VIP aja mesti dari pajak pajak segala macam, ya, regulasi perumah sakitan itu kendala yang ke depan. Kebutuhan SDM profesional. Nggak bisa lagi kita, ya, sebentar lagi nanti perawat pun nggak bisa lagi D3. Terus pakai S1. Duitnya siapa? Gaya gajinya. Sementara BPJS targetnya nggak naik. Ya. Apalagi rumah sakit Anda berhubungan dengan lembaga pendidikan, ada mahasiswa belajar. Nah, itu otomatis kan Anda akan keluar biaya yang lebih besar, ya. Akan menyiapkan peralatan buat mahasiswanya. Ya, ibaratnya kalau tanpa pendidikan itu mungkin handscoon-nya cuman sebulan cukup satu kotak. Tapi kalau ada koas, nanti mereka juga pakai handscoon untuk belajar periksa pasien begini begini begini. Nah, itu kan semua akan memakai biaya yang lebih. Jadi solusi untuk mismatch tadi pendanaan, ya, makanya sekarang transformasi bisnis. Kita harus mengembangkan pelayanan yang non JKN. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, makanya semua unit itu kita disosialisasikan, hibernasi, proses bisnis di mereka biasakan, dipanas-panasin, disemangatin bahwa semua unit harus proses bisnis. Nah, itu yang harus produk sekarang ini yang harus kita kerjakan. Yang tambahan lagi, kita kalau tidak dapat uang lagi untuk pendanaan, ya mau tahu kita dari pihak ketiga pinjaman. Kalau memang tidak dapat dari suntikan dana dari pemilik, ya mau tak mau kita bisa pinjam. Makanya rumah sakit sekarang mulai banyak proses peminjaman, akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya rumah sakit berujung dengan dijual.
Jadi kesimpulan sekarang bahwa tantangan tentang pengelolaan rumah sakit zaman sekarang itu sangat kompleks. Ya, kita nggak tahu ngebayangin revolusi industri 5.0. Bagaimana kita rumah sakit tetap bisa hidup? Ya tadi, ya kita harus bisa bertransformasi bisnis rumah sakitnya menjadi lebih fleksibel, bisa beradaptasi dengan kondisi, regulasi. Kita harus bisa membuat organisasi kita harus efektif. Nah, solusi dalam mengatasi masa sulit ini, ya tadi katakan, berstrategi hibernasi. Jadi, kita memanaskan suasana rumah sakit dengan proses bisnis. Siapapun yang ada di dalam rumah sakit itu, semua harus tahu dia harus terlibat dalam proses bisnis. Termasuk unit-unit yang tidak berhubungan dengan pasien. Ya, banyak sekarang harus bisnis-bisnis. Makanya, saya selalu ajarin, ya, laundry. Laundry itu bisa menghasilkan, menjadikan proses bisnis. Ya, ada salah satu rumah sakit di Jakarta, saya suruh mahasiswanya bikin tesis dulu dari Urindo dia, bikin tesis laundry. Dok, mau ngapain katanya? Coba hitung unit cost laundry Anda, ya, berapa duit. Nanti kalau bisa kira-kira memang menguntungkan, nanti Anda sarankan ke direktur untuk mengaktifkan laundry Anda ini untuk jadikan duit. Ya, kenapa? Karena rumah sakitnya itu pasiennya banyak yang bukan sakit, tapi pasien, ya. Yang Anda mesti tahu kan rumah sakit apa, dia dirawat tapi nggak sakit, ya kan, rumah sakit ketergantungan obat segala macam kan. Nah itu kan orang sehat, tapi kan laundrynya kan selama dia dirawat kan dia kan tidak bisa ketemu keluarganya. Nah bajunya siapa yang cuci? Nah aku kasih tahu sebagai mahasiswa Ulindo kerja di rumah sakit sana, ya coba Anda bikin laundrynya, hitung biayanya, dan akhirnya benar sekarang rumah sakit itu laundrynya sangat laku sekali. Jadi pasien-pasien dia cucinya banyak. Nah itu kan emang ada pasien yang ketergantungan obat orang miskin? Nggak ada. Semua itu orang mampu beli obat karena dia pakai narkoba. Nah laundrynya berpesta pora lah terima cucian dari mereka, ya kan? Nah itu contoh. Rumah sakit juga saya ajarin. Gizi dapur, cuma lain pasien rawat. Ngapain capek-capek begitu? Ya, pasien pulang, ya, masa Anda nggak bisa? Orang warung makan aja sekarang ada GoFood kok. Artinya apa? Orang dari rumah juga bisa pesan. Nah, sama rumah sakit gizinya juga bisa berupaya begitu, ya. Pasien-pasien yang diabetes, pos rawat, perbaikin gizi, stunting dan segalanya, dia perlu makanan yang sesuai standar, ya. Diabetes juga harus dikurangin kalorinya. Dia di rumah sakit, oke, dia pasti dapat makanan gizi yang sesuai dengan instruksi dokter. Bagaimana kalau saat pulang? Nah, kalau udah pulang, nah, kenapa kita nggak ambil kesempatan itu, gitu, membuat produk itu? Nah, beberapa rumah sakit mahasiswanya saya udah suka suruh bikin tesis dengan di Gizi dan akhirnya sekarang mereka banyak melayani pasien-pasien pasca rawat pakai paket antar ke rumah, ya kan? Orang melahirkan, nah kan zaman-zaman dulu kan mesti gizi bagus, ya udah pulang melahirkan, ya akhirnya pasien makanan diantar setiap hari selama kontrak berapa Anda mau 2 minggu sebulan, ya itu memang semua bisa di kita membuat produk layanan yang non JKN, ya. Saya sendiri pun pernah mempraktikkan orang partus selesai lahiran itu kan badan pasti capek mengeluh semua habis ngeden, ya saya bikin proses pelayanan biar refresh kembali ibu-ibu yang melahirkan, ya saya bikin pijet di rumah sakit, laku sekali, kerjasama dengan panti pijat tradisional datang. Nah itu kan kalau sebab orang bapaknya sudah dapat anak baru, terus kita tawarin pijet yang harganya 3 kali lipat, dibayar. Yang standarnya mungkin 100.000, tapi kan di panggilan kita bikin 400.000, dibayar, orangnya pun happy dapat bayi. Sampai ibu pesta-pesta sih nggak pernah mandi. Tapi habis hari ketiga mau pulang, kan malu dia belum mandi, belum keramas. Saya datangin salon, gitu loh. Itu out of box, gitu loh. Ya.
Jadi pasiennya sudah diterima salon pelayanan pas mau pulang, ya udah dia pulang dengan rambut bersih, sudah dandan, seneng dia, dibayar berapapun dia bayar. Salon mungkin di luaran cuma 100.000 udah banyak keramas dandannya. Tapi kalau misalnya kita bilang paket 500.000 dibayar, gitu loh. Ya kan? Daripada dia rumah belum keramas-keramas, ya kita siapin salon dengan kursi dorong aja, keramas di kamar, 500.000 dia bayar, gitu loh. Menghasilkan uang karena kita nggak bisa semata-mata lain pasien JKN itu makanya Pak, out of box dengan hibernasi bisnis apa yang bisa kita kerjakan kalau saya sampai genteng pun sampai dak atas pun saya sewain antena parabol antena DHP kenapa ya memang kita harus cari duit dari space kosong ya. ATM center segala macam itu kan lumayan setelah jumlah-jumlah itu per bulan itu lumayan itu loh. Ya Kak, kalau nggak kelolakan di dapur, jangan mau dan kantin Anda dikelola orang lain. Enak BPJS, tapi kantin Anda orang lain yang terima pasien harga umum. Kan rugi. Kenapa nggak terbalik aja? Gitu loh. Ya kan? Yang nggak ada duitnya, nggak ada untungnya Anda buang ke orang lain, yang bisa dapat duitnya Anda ambil. Nah, tentara bingung. Aku suka sering ketemu rumah sakit. Di situ dalamnya keren, ada Starbucks, tapi akhirnya orang lain punya. Terus rumah sakitnya cuma dapat imbalan kecil presentasi hasil. Aduh, kasihan amat ya. Nah, apapun contohnya, saya cuma hanya ingin menceritakan bahwa inilah hibernasi bisnis ya. Kita proses berpikir itu proses berpikir bisnis. Ya, kenapa? Karena kita berhadapan untuk membesarkan timbangan tadi yang penerimaan. Pengeluaran kita nggak bisa kita rem. Kita terpaksa mau tak mau penerimaannya kita harus besarin juga. Tapi tarif BPJS doang kan susah. Makanya kita harus berupaya segala macam upaya agar pendapatan yang sebelah timbangan yang kiri itu bisa seimbang dengan yang kanan. Supaya kita bisa tetap jalan operasional. Kalau enggak nanti kita nggak mampu bayar ini, lama-lama rumah sakit mulai sakit. Habis lama-lama kolaps, jual, terlambat bayar honor dokter, dokter kabur. Terus mulai lagi satu-satu karyawan keluar. Terus Anda bikin jadinya apa dari? Ya, itulah yang Anda harus lakukan. Bagaimana dari mutu layanan Anda harus bertransformasi bisnis. Lebih jelasnya nanti Anda semester 3 ya. Bukan saya yang kasih kuliahnya, tapi saya mengantar Anda sampai di situ biar nanti Anda tahu bahwa apa bagaimana yang Anda membuat wirausaha, transformasi, bikin rencana strategis, bisnis plan segala macam itu kan berdasarkan dari layanan. Oke? Ada yang mau bercerita? Kalau enggak, saya mau tambah satu topik dulu karena nanti diskusinya bareng karena bersamaan ya. Saya akan cerita tantangan ke depan, ya, tantangan tentang layanan. Tadi kan kita udah singgung tentang tantangannya, makanya saya mau akan lebih detail tantangannya, manajemen mutunya. Nah, kita tahu kan tadi udah cerita persaingan, globalisasi, mutu layanan tentang patient safety. Sekali satu kita bikin pasien KTD, itu seberapa besar yang kita harus, ya? Sekali kita mempas karyawan ketusuk jarum, suntik pasien, sudah berapa banyak biaya yang kita harus keluarkan. Nah, itu bagaimana safety sangat penting. Ya, perkembangan ilmu teknologi kita nggak bisa lagi. Ya, bagaimana kita teknologi kita harus bagus. Ya, terus Anda mau ada lagi saya bingung, ada rumah sakit USG-nya cuma satu. Jadi USG radiologi cuma USG kebidanan satu. Jadi kalau pasien-pasien hamil habis periksa nanti mau USG dikumpulin semua dulu baru pindahin ke ruang radiologi. Jadi 2 kali pasien diperiksa. Saya juga bingung, teknologinya nggak ada, zaman kota besar begini, ya ini ada kenyataannya ya di Jakarta. Regulasi, undang-undang kesehatan, biaya, ya, sumber daya manusia. Kompetisi rumah sakit asing udah masuk, ya, rumah sakit dalam di bagi jari. Jangan tunggu diam dong. Ya, mutu layanan kita berkompetisi di dalam hal mutu, ya kan? Terus kan
tentang tentang pasien dengan cara wawancara kan yang ikut hampir 300 lebih ya. Sekarang pada mereka mau minta demo untuk ke rumah sakit masing-masing karena mereka ingin kerjasama aplikasi alat tersebut. Nah itu meningkatkan mutu layanan kita nggak bisa lagi kita anggap enteng nggak perlu nggak bisa gitu loh. Faktor penghambat ya kita harus hilangkan itu loh. Apa-apa yang bisa menghambat kita membuat efektif itu, efisien itu, ya kita harus tinggalkan. Karyawan-karyawan yang tidak profesional, karyawan-karyawan yang tidak mau kerja berdasarkan efektivitas, ya hilangkan, silakan pergi. Gitu. Nah, kebijakan-kebijakan rumah sakit di luar kekuasaan kita, ya, berubah-ubah terus, ya, standar akreditasi berubah lagi, tambahan sana, tambahan sini, ya, tuntutan masyarakat mereka juga gak main-main. Bagaimana mereka menuntut akuntabilitas transparansi rumah sakit. Makanya kita sekarang nggak bisa macam-macam terhadap tarif di rumah sakit. Nggak bisa kita ubah-ubah. Kalau dulu ya dokter A tarifnya segini, tanya pasien tanya banyak lagi, tambahin tarifnya. Tanya bagian tanya lagi, tambah lagi. Nah, sekarang nggak bisa itu. Semua harus Nah, lihat bagaimana kita mau cerita efisiensi, kita mau cerita produktif, kita mau cerita mutu, kita mau cerita respon dari pasien. Anda lihat di rumah sakit. Kita berhadapan dengan seabrek-abreknya. Bagaimana isu globalisasi sekarang? Bagaimana sistem referral, sistem rujukan sebentar lagi. Permenkes 16 keluar tanggal November 2024 akan diberlakukan 1 tahun kemudian. Udah bulan Maret. Rumah sakit pasti tenang-tenang saja terhadap Permenkes 16. Astaga, saya bilang. Mau jadi apa nanti 1 November 2025 memberlakukan Permenkes 16? Saya tanya direkturnya, Permenkes 16 itu masih banyak nggak tahu. Saya bilang, ampun deh, bagaimana pengaturan sistem referral nanti? Itu jadi siap-siap aja nanti November itu Anda tidak punya pasien. Kos, biaya supply medical, obat-obatan, harga obat-obat, aduh, semakin hari nggak bisa direm tuh, ya. Equipment, peralatan, Anda mau tak mau, suka tidak suka harus investasi. Ya, kompetensi manajerial. Nah, ini Anda sudah sekolah ya, lumayan. Ini teknikal dan manajerial kompetensi. Nah, syukur. Makanya Anda katakan sekolahnya sekolah yang benar. Supaya ini akan mempengaruhi supaya Anda bisa membantu menyelesaikan efisiensi produktivitas tadi. Perlu tambahkan penambahan rumah sakit swasta yang baru. Hampir 10% per tahun. Sekarang sudah hampir 3.000 rumah sakit di Indonesia. Anda lihat, mau jadi apa nanti kita? Karena bersaing dengan sesama-sesama. Hah? Eh, profesional, aduh, Anda lihat deh. Ya. Harapan dari pelanggan, harapan pasien. Ya. Dia sudah tahu BPJS, tapi dia minta ini, minta. Sekarang banyak tuh pasien-pasien minta yang aneh-aneh. Ya. Minta menu ini, minta begini, minta begini. Nah, termasuk dengan berlakunya kris itu kan memenuhi customer expectation. Jadi maksimal 4 kamar, 4 bed dalam satu kamar. Nggak bisa lagi seperti bangsal. Nah, tapi itu kan berarti kan kita mengurangi bed kita. Kita mengurangi bed kita, berarti kita mengurangi pendapatan kita. Gara-gara kris ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Jangan diam-diam saja. Gitu. Ya, safety dan quality pasti sudah tahu ya bagaimana itu menghabiskan uang. Nah, proses bisnis rumah sakit tadi katakan itu antara korelasi antara produk, Anda belajar semester 3 membuat produk-produk yang bisa dijual, layanan yang udah Anda belajar di semester 2, dan mindset di diri Anda. Jadi Anda membuat produk, Anda memahami mindset pelayanan. Nah, inilah ya proses bisnis yang sebagai bisnis kita akan mindset. Karena mindset Anda manajemen, baru Anda bisa membuat produk. Anda bisa memperhatikan servis. Nah, servis itu tentunya kan pasti berhubungan dengan produk. Nah, barulah kita tiga serangka itu bisa jalan bersamaan. Sekarang rumah sakit kan pada karya, pada teknologi kan banyak, pada moral, pada banyak uang, banyak upaya, banyak teknologi.
tentang ini, tentang itu, banyak profesi, dokter A, dari dokter B, spesialis ini, spesialis itu, ada profesi arsitektur sekarang masuk rumah sakit, ya hukum orang masuk rumah sakit, lingkungan masuk, oke, keuangan masuk rumah sakit. Jadi rumah sakit itu banyak sekali profesi-profesi dalam satu unitnya, padat dengan sistem, padat mutu, padat aturan, dan juga banyak risiko yang kita belajar kemarin. Alhasil, risiko kita tidak antisipasi, akhirnya padat error, padat insiden. Jadi kompleks deh rumah sakit zaman sekarang. Ya, ini isu utama yang seperti tadi tarik tambang ya, antara mutu dan biaya diatur oleh etika. Nah, mutu pelayanan rumah sakit itu sangat potensi masalah hukum, itu akhirnya tantangan kita ke depan ya. Jadi bagaimana kita harus mengatasi, mencegah jangan sampai itu hukum. Jadi blaming culture itu memang harus kita terapkan supaya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat ya. Seperti yang kita belajar, semakin baik mutu kita, biasanya tuntutan itu sedikit. Tapi kalau mutu kita jelek, itu tuntutan pasti akan banyak ya. Silakan. Nah, ini yang framework yang Anda belajar, tantangan pelayanan ke depan ya. Ini minimal yang saya ceritakan ya. Ada 4 pilar yang di bawah. Leadership, ini Anda belajar STM ya, manajemen STM. Semester depan Anda belajar SIM, informasi rumah sakit ya. Nah, safe practice environment Anda belajar sekarang. Nah, inilah yang akan membuat kelihatan fungsi performa. Ini yang harus kita tingkatkan ya. Bagaimana alurnya ya, bagaimana ini yang harus kita. Nah, ini yang Anda belajar sementara Mars. Ini utama yang harus hafal. Anda harus kuat. Nah, saya ambil beberapa contoh ya. Manajemen SDM. Jadi manajemen SDM itu bukan hanya belajar tentang perhitungan jumlah tenaga. Ya, Vision, contoh paling mudah itu kan. Tapi bagaimana kita mempelajari membuat SDM kita menjadi berkualitas, mengembangkan mereka untuk memenuhi target-target kualitas kita. Itu yang harus Anda belajar. Ya. Bagaimana? Nah, silakan, monggo diskusi dengan manajemen SDM-nya. Bagaimana mengolah bahwa mereka jadi performa yang bagus. Ya, sampai kita mesti mengatakan mereka bisa membuat peningkatan revenue rumah sakit. Nah, nanti semester 3 Anda belajar hospital industri. Ini dari 4 rasa ini yang nomor 1 dan nomor 4 itu kan dari saya. Sekarang saya cerita 2 dan 3 supaya Anda punya gambaran. Ya. Semester 3 itu Anda belajar sistem informasi rumah sakit. Anda jangan mau belajar rekam medis. Sampai sekarang juga masih belajar rekam medis. Tolong, Anda protes ke dosennya. Kok aku belajar rekam medis? Rekam medis itu adalah profesi. Itu ada di 4 rekam medis. Kita belajar sistem informasi. Sesuai judul mata kuliah sistem informasi rumah sakit. Berarti sistem informasi rumah sakit. Nah, apa itu sistem informasi rumah sakit? Nah, ini segitu banyak. Ada informasi klinikal, ada informasi administrasi. Ya, bagaimana informasi keperawatan, informasi. Ada banyak yang harus belajar. Linknya, informasi farmasi, bagaimana cara kita menghitung ini, menghitung itu. Ya, dengan sistem informasi rumah sakit itu kita bisa membantu apoteker untuk menghitungkan buffer stok. Ya, ini yang Anda belajar, sisi informasi, bukan belajar rekam medis. Itu sudah salah kaprah. Ya, saya udah ingetin ya, semester 3 nanti Anda nego dengan dosennya. Kenapa kok jadi, bilang aja judul kuliah itu sistem informasi rumah sakit, kenapa kok jadi rekam medis? Ya, administrasi, bagaimana sistem pendaftaran, bagaimana sistem pembayaran di depan. Ini termasuk semua nah ini proses bisnis sistem informasi rumah sakit. Mulai dari register, kita harus tahu alurnya, bagaimana alur register yang baik, dia mesti kemana, pelayanan, terus sampai ke kasir bayar, bayar duitnya kemana, ya. Ada tim verifikasinya. Kemudian masuk ke ledger, masuk ke keuangan, masuk di jasa medis, itu coaknya yang dibagi-bagi, uangnya berjalan kemana-mana. Nah, ini yang harus kita pastikan ya, antara back office. Ini yang Anda belajar di semester 3. Ya.
Yang oh, masih downtime. Itulah yang Anda belajar. Kembali lagi momen untuk kepercayaan. Bagaimana rumah sakit itu pasien senang dirawat. Ya, coba Anda lihat. Mulai dari rumahnya mau ke rumah sakit, dia udah punya beban. Sampai di parkir, dia rasa parkirnya sulit. Parkirnya tempatnya nggak strategis. Ya, jauh. Habis parkir, jalan kaki jauh ke ini. Setelah masuk di rumah sakit, sapam yang buka pintu. Nggak ada. Dia buka sendiri. Dia bercelengak-celengok. Di mana? Dia lihat ada orang bisa bertanya. Karena ternyata di front office-nya jauh. Nggak kelihatan. Pendaftaran. Ya. Kemudian dia cari. Approach receptionist minta daftar. Dia masuklah. Tunggu dokternya datang. Dokter periksa. Disuruh harus dirawat. Ya. Dokter dirawat. Dokter visit. Terus perawat memberi asuhan. Oh, harus operasi. Setelah operasi, sembuh semua, pulang. Saat pulang, dia ketemu kasir. Ya, kasir menjengkelkan. Antrinya lama, pasien mau pulang susah. Terus sampai dia keluar, pulang sampai. Nah, coba ada perjalanan perjalanan segitu panjang. Makanya sampai kalau nanti ada orang dikatakan eh, mau memberikan rekomendasi tadi pelayanan kita, apakah Bapak Ibu ingin memberikan rekomendasi kepada saudaranya? Konyol itu pertanyaan konyol, saya bilang. Bagaimana dia mau bisa memberikan rekomendasi bagus tapi karena antrinya lama dia udah yang depan itu udah gak dianggap sama dia. Itu loh. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini ada pasti udah belajar balance scorecard di semester 2 ya bagaimana proses pembelajaran dan pertumbuhan itu akan menghasilkan proses bisnis. Dari proses bisnis akan dari perspektif customer-nya sehingga ujung-ujungnya menghasilkan uang. Silakan Anda belajar di manajemen SDM. Saya sengaja nggak mau cerita karena saya cuma hanya memberi contoh. Jadi dalam budaya pelayanan kita harus punya rasa sensnya terhadap peduli pelanggan. Kita kenalin apa yang pasien mau. Makanya saya sering contoh kan pasien demam, dua pasien berbeda harapannya, pasti berbeda kesimpulannya. Jadi berilah apa yang mereka harapkan. Bila perlu lebih dari apa yang diharapkan. Ya, ibaratnya beli Kentucky dapat bonus Coca-Cola, gitu loh kan. Dengar, kenalin apa yang mereka mau. Jangan belum mereka berkeluh tapi kita duluan. Udah ngomel-ngomel pasien komplain. Padahal ingat pasien komplain itu adalah modal buat kita. Tanggapin segera, cegah. Jangan sampai pasien keburu marah. Nah, ini yang harus sense of service. Jadi kita juga punya harus budaya sebagai pemenang, ya. Kita tentunya pasti harus punya energi ekstra ya, untuk jadi pemenang. Bagaimana kita berkreatif, kita harus beradaptasi, inovasi, ya. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi ingat, governing body pemilik punya unsur tripartit dengan direksi eksekutif. Ini lawan konflik. Ya, dokter dengan medis rawan konflik. Tapi syukur kalau statuta hospital bylaw kita kuat, peraturan internal kita kuat, itu biasanya bisa terselesaikan. Nah, ini nanti semester 3 Anda belajar bagaimana Anda dari produk anggaran, produk layanan itu menjadi unsur strategi registranya. Anda sudah mulai membuat rumusan strategi apa yang Anda mau buat produk, rencana strateginya, susun program, cari anggaran, cari uang bila perlu, implementasi, kita pantau. Nah, inilah yang akan belajar nanti proses bisnis. Saya hanya mengantar Anda sampai ke situ. Dengan leadership Anda belajar sekarang, komitmen di dalam balance scorecard, Anda akan menyusun strategi perencanaannya. Sistemnya desain, sampai Anda bisa membuat high performance di rumah sakit. Saya masih di luar negeri. Udah azan maghrib belum ya? Di Jakarta belum ya? Belum. Belum azan maghrib. Soalnya saya nggak ini. Kalau patokan Jakarta kan biasanya silakan monggo. Ada yang mau bercerita? Nah, ini modal Anda nanti masuk semester 3. Jadi hanya berubah mindset bagaimana Anda bisa memahami
Inilah kita gunanya belajar layanan, apa yang Anda harus kerjakan nanti untuk bisa menghasilkan revenue, uang. Gitu loh. Kita zaman kita terjepit dengan BPJS, ya Anda harus bisa. Bisa apa? Ya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan uang. Ini yang sulit di zaman sekarang. Tapi dengan adanya teman-teman belajar di manajemen, itu harusnya bisa pelan-pelan tertanggulangi. Makanya gunanya Anda belajar. Oke, monggo ada yang mau diskusi sebelum nanti kita sholat maghrib. Izin dok, Iwan Yuk, dok, tanya dok. ya silakan. Ini kan terkait dengan isu efisiensi ya dok ya. Hmm, Nah, kebetulan rumah sakit kami ini setelah Rapim TNI itu dok, ada penekanan-penekanan khusus. hmm, Jadi, kalau tadi di slide-nya dokter itu timbangan itu ada dua. Yang pertama BPJS, inasi BPJS, yang kedua adalah aturan dok. Ini ada aturan efisiensi dok. Jadi ini ada kaitannya juga sih dengan mutu. Karena kami ditekankan untuk belanja modal, artinya untuk pembelian peralatan maupun pembangunan gedung gitu, sarana dan prasarana itu di atas 50 juta itu diblokir semua dok pagunya. Artinya ke rumah sakit kami ini kan sudah BLU, rekening rumah sakit sendiri. hmm, Cuman untuk pengesahannya oleh KPPN tidak bisa karena yang diblokir adalah pagunya. hmm, Kaitannya dengan mutu artinya kan eh, kalau misalkan kita mau peremajaan alat dan sebagainya, pagu hmm, kita sudah diblokir dok. Terus yang kedua, belanja pemeliharaan itu di atas 50 juta itu juga 75% diblokir pagunya. Untuk yang lain-lain, alhamdulillah untuk belanja personil, gaji karyawan itu tidak terblokir dok. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan izin dok, dokter kan di perhimpunan rumah sakit ya dok ya. Ini saya juga dengar dari rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah juga mereka teriak-teriak ini juga masalah efisiensi karena artinya mereka bisa dapat uang, mereka belanja tapi tidak bisa dibayar gitu karena pagunya yang diblokir. Nanti yang kami takutkan itu kejadian seperti tahun 2021 dok, yang PMK 110 tentang rumah sakit PNBP yang dananya tidak bisa ditarik, gitu, dok. Mohon pencerahannya dok terkait dengan isu efisiensi dok. Bi- Karena katanya dengan mutu ini dok ini. Terima kasih. betul. Makanya sekarang saya bilang, itulah paradoks. Paradoks di rumah sakit. Paradoks bisnis. Kita kalau cerita bisnis, wah, sebenarnya kan kita suka-suka kita dong. Tapi karena paradoks yang sudah muncul, kita dibatasin efisien anggaran. Mau tak mau pasti ada mutu yang tertinggal kan? Ada sesuatu yang dikurangin. Anda mau kayak tiket pesawat murah, pasti nggak ada makanan kan? Anda lihat penerbangan Lion, nah no no meal katanya, karena tiketnya murah, ya kan? Delay, ya, itu kan resiko dari mutu layanan. Ya mau diapain? Itu paradok bisnis. Tapi bisnis rumah sakit nggak bisa seperti kayak mereka. Harus ada yang dikorbankan. Oh, biar efisiensi itu pasti nggak kasih makan. Ya nggak bisa. Gitu loh. Itu paradoks kita. Nah ini makanya makanya manajemen harus pinter untuk berinovasi. Harus potong anggaran, tapi tetap pelayanan harus berjalan. Kalau penerbangan enak aja potong, ya udah gua kasih makan selesai, ya kan? Tapi saya nggak bisa. Kalau di rumah sakit, karena mana yang bilang paradoks, nggak bisa kita harus ikutin. Berarti mau tak mau kita menjalankan, tapi dengan ya upaya harus mempertahankan apa yang sudah ada, meskipun anggaran kita batasi. Nggak ada. Memang ini yang kerjanya. Yang cilakanya lagi Pak Iwan, yang sudah kita nggak bisa batasi, sekarang masalah tempat tidur kita harus kurangin. Karena kris. Dengan ada kris kan tempat tidur dikurangin. Nah, kita tahu sumber uang itu kan di tempat tidur. Kalau nggak ada tempat tidur kan kita nggak bisa merawat pasien. Mau tak mau kita kurangin tempat tidurnya. Karena nggak boleh di 5 tempat tidur, 6 tempat tidur. Yang tempat tidur 200 akan dikurangin 20, akhirnya 180. Nah, berarti ada 20 tempat tidur yang biasa menghasilkan uang jadi kurang. Inilah
yang dalam pendataan sekarang ada sekitar 700 rumah sakit yang akan berkurang tempat tidurnya. Coba satu tempat tidur selama sebulan bisa menghasilkan 50 juta mungkin, ya. Dengan jumlah harga bukan hanya tarif tempat tidur, dengan nggak ada tempat tidur kan kita tidak bisa operasi. Akhirnya habis operasi mau rawat di mana? Jadi dengan nggak ada tempat tidur itu efeknya itu luas. Makanya orang sering menambah tempat tidur. Kenapa? Karena mau mencari pendapatan. Jadi kita tempat tidur jual-jual tempat tidurnya 250.000. Tapi kan kita efek dari perawatan itu kan besar. Dapat laboratorium, dapat farmasi, dapat kamar operasi. Nah itu kan yang akan meningkatkan revenue. Nah sekarang tempat tidurnya Anda kurangin. Nah ngebayangin belum nanti itu? Bukannya dalam efisiensi anggaran, tidak saja. Tapi ini serba semua dikurangin. Ya tapi mau gimana lagi? Itu yang terjadi. Ya. Tapi tidak ada alasan mutu Anda dikurangin. Nggak bisa. Makanya saya katakan kita melakukan bukan maksimal quality, tapi optimal quality. Kita memberikan layanan mutu optimal, bukan mutu maksimal. Standarnya terselesaikan. Pasien rawat inap karena ada indikasi rawat inap. Kalau indikasi rawat inap sudah selesai, ya nggak perlu rawat inap dong. Boleh pulang. Pasien marah. Masih lemas disuruh pulang. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Ya. Anggota Dewan DPR marah-marah. Rumah sakit memulangkan pasien masih belum sembuh. Kata siapa? Memang kita rumah sakit merawat pasien tidak sampai sembuh. Kita merawat pasien karena indikasi rawat inap. Tapi indikasinya tidak ada lagi, berarti dia bisa berubah perawatan rawat jalan. Kan jadi rawat jalan, bukan rawat inap. Itu loh. Itu yang terjadi. Ya, paradoks ini. Ya memang sabar aja. Makanya Anda sekolah bagaimana ingat organisasi bisa beradaptasi, berinovasi terhadap semua himpitan-himpitan yang ada. Tidak bisa, oh ya udah kita kurangin mutu, nggak bisa. Kita kurang ini, nggak bisa. Makanya Anda tadi timbangnya Anda harus gedein. Penerimanya Anda harus besarin supaya bisa ngembangin pengeluaran. Gitu loh. Ini yang masa depan rumah sakit itu masuk suasana seram, mencekam. Benar, sebelum Indonesia gelap udah kejadian rumah sakit gelap. Ini ya udah 10 tahun kita berhadapan dengan BPJS, udah rumah sakit gelap kita ini, bukan Indonesia gelap. Tarif selama 10 tahun tarif BPJS baru naik sekali. Padahal di dalam Undang-Undang SCSN setiap 2 tahun itu harus dievaluasi tarif BPJS. Sampai sekarang baru 1 kali selama 10 tahun. Apa yang terjadi? Bukannya BPJS gelap. Nggak mau dibilang Indonesia gelap. Lu masih gelap ini. Ini nyata. Tapi Anda mau ngeluh sama siapa? Nggak bisa. Makanya Anda sekolah. Anda out of box. Hibernasi bisnis yang dikerjakan sekarang. Ayo, rumah sakit. Data ini aja. Rumah sakit Anda udah punya hibernasi produk bisnis apa yang di luar dari biasanya. Jangan sampai nanti ujian ditanya ya. Ujian kita bisa tanya itu. Nah, apa yang sudah rumah sakit Anda lakukan untuk hibernasi kondisi begini, begini, begini. Kan tadi saya bilang contoh banyak kan. Laundry juga bisa usaha. Bisa, semua bisa usahain. Ya dulu kan kita cuma hanya laundry ya cuma layanin. Spray layanin. Dan sekarang bisa mencari duit. Kamar jenazah dia bisa cari duit sekarang. Ya kan? Ya. Semua bisa cari duit. Lahan parkir jadikan cari duit. Ya monggo, silakan. Hibernasi bisnis di rumah sakit dengan berdasarkan mutu layanan. Itu aja intinya. Oke, saya rasa persiapan maghrib, silakan kita break dulu. Karena ini maghrib, sholat maghrib segala macam. Materinya sudah selesai, nanti kita tinggal diskusi. Jam 8, berapa? 18.45 kita masuk lagi ya. Ya, kan ini Boleh tuh. udah Oke. menjelang akhir kuliah. Jadi tinggal masuk diskusi, apa yang Anda mau tanya, nanti tanya 18. Nggak perlu sampai jam 8. Karena saya juga kebetulan tidak ada di Indonesia. Terima kasih, nanti kita masuk kembali 18.45. Saya sini udah 19.45 jadi. Oke, terima kasih. Silakan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.
Oke, yuk kita lanjut diskusi. Ini kok agak gelap, soalnya susah. Monggo, silakan. Silakan, ada yang mau bercerita? Ada? Nggak ada yang bercerita? Halo, kok diem? Kok diem? Halo, kenapa diem? Kenapa diem? Dah, nggak ada cerita. Gimana? Gimana meja? Izin dok. Ya, Sebenarnya kalau untuk di rumah sakit saya mirip mirip seperti Pak Iwan dok. Jadi dari di root kami juga tentang sekian rumah sakit begitu. kemudian tantangan yang saat ini berlangsung kan juga terkait klaim pending yang besar juga dok. Jadi cash flow Iya, rumah sakit juga mengalami goyangan iya, dok. betul sekali. Iya. Jadi kami di rumah sakit juga mengatur-ngatur gimana caranya tetap DPJP itu juga tetap loyal ke kami. Di satu sisi juga proses pembayaran seperti obat-obatan kan juga harus dibayar dok. Betul sekali. Hmm, Sementara pembayarannya masukan terhambat, pengeluaran wajib bayar. Kita beli obat-obatan sehari aja dikunci. iya dok. Tapi BPJS bayar kita terlambat pending 3 bulan nggak apa-apa. Bagaimana ini makanya? Nah inilah case flow berupa ini sekarang. Iya dok. Tidak bisa tinggal diam. Memang sama kan. Masa itu rumit, mengaku paham tentang manajemen risiko. Ya kan? Apa yang kita harus hadapin? Kita biarin begitu, pemilik nanti teriak, ya pemilik akan menerima direktur, karena dia pikir yang rugi kan dia, direkturnya terima gaji, ya makanya teman-teman ya akan jadikan inceran kalau Anda punya potensi yang bagus, ya bagaimana Anda bisa berinovasi, oleh milik Anda. Jadi bukan hanya dokter saja yang dibutuhkan. Pintar tapi tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang nggak dipakai juga. Gitu loh. Ya, ini yang dibutuhkan. Dari awal kuliah kan saya sudah bilang, organisasi harus beradaptasi. Anda orang-orang harus punya berubah mindset untuk menghadapi kondisi rumah sakit yang semakin hari semakin tidak jelas. Ya. Sudah BPJS bayar sulit, tarif gak pernah naik, sekarang harus dikurangi tempat itu lagi gimana itu? Cuma memberikan hasil dikurangin. Sementara
disuruh tambah ini, disuruh tambah itu. Kita kan nggak sinkron, lucu. Kita harus si bisnis, dokter-dokter harus pemahaman untuk bisa belajar kan tahu apa yang dikerjakan. Mereka tuh bukan hanya datang fakta itu harus pergi. Apa yang harus mereka kerjakan? Gitu. Supaya mereka bisa bisa membantu manajemen itu bisa bisa lebih luas. Oke, oke. Ayo, ada yang mau sharing? Buana, silakan sharing. Halo dok, selamat malam dok. Um, Iya dok, kalau di rumah sakit saya memang hampir 90% biaya operasional itu semua tergantung sama BPJS ya dok ya. nah, Saya udah memberikan beberapa yang namanya menjual produk-produk dari gizi yang tadi dokter sempat sebutkan juga. Kami menjual ke keluarga pasien, terus habis itu pos pasien pulang dari rumah sakit itu juga kami ada juga, terus termasuk juga kayak pelayanan di farmasi, eh, apa namanya bisa ini dok apa namanya antar antar obat ke rumah pasien jadi biar waktu tunggunya juga nggak terlalu lama mereka menunggu termasuk juga saya kerjasama sama beberapa klinik-klinik kayak klinik estetik, klinik fisioterapi untuk pasien-pasien apa namanya memberikan treatment langsung di rumah sakit. Cuman ya gitu ya dok ya semakin kita berinovasi juga karena pendingan BPJS semakin lama semakin besar juga jadi benar-benar harus ini sih mikir berkali-kali dok iya, untuk inovasi menutupi pendingan-pendingan dari BPJS itu. Begitu. ya memang inilah zamannya, zamannya rumah sakit gelap. Bukan hanya Indonesia gelap, rumah sakit gelap. Nggak jelas ini sekarang semua. Pendapatan nggak bisa kita tingkatin. Tapi pengeluaran kita dibiarkan jalan sendiri. Nah, ini yang akan membuat masalah ke depan semakin ya. Tapi terlepas apapun namanya, ya kita tetap harus berusaha untuk out of box. Gitu. Out of box itulah harus kita kejar. Ini Abia lagi main petak umpet, ini masih gelap-gelapan. Abia Nabila kenapa sih nggak gelap-gelapan kamu? Kamu lagi di mana? Masa kuliah gelap-gelapan begitu, aku bingung. Eh, itu Avia gelap gulita. Bukan nyalain kamera tapi nggak gelap. Aduh. Oke, silakan. Daripada nanti saya yang tanya. Jadi siap-siap butuh ujian ya. Mudah-mudahan di ujian masih ada sempat kuliah satu sesi. Mudah-mudahan masih sempat satu kuliah sesi sebelum ujian. Ya, 30 menit pertama mungkin ada ujian, kuliah, karena kuliah itu nanti ada di ujiannya. Mudah-mudahan masih ada sempat. Gitu. Izin dok, nanya lagi dok. Datang Dok, meja. terkait dengan strategi dari rumah sakit juga, out of the box itu kan juga salah satunya bisa kita bikin home care dok ya. Ya, Nah, bisa. dari situ cuma di satu sisi kadang merasa eh, itu memakan segmen pasar misalkan kayak klinik-klinik gitu dok. Hmm. Jadi kita memang di seakan-akan tanda kutip berinovasi yang semua yang bisa kita ambil gitu dok. Dari etika gimana itu dok? Enggak.
Karena home care itu ada bagian dari keperawatan. Kan pasca perawatan itu kan sekarang berdefinisikan keperawatan sampai pasca rawat. Jadi kita bukan hanya memberi asuhan sampai di rumah sakit. Setelah pasca rawat juga tanggung jawab kita. Jadi kita boleh home care. Di dalam definisi asuhan kan begitu. Sampai setelah pasca perawatan. Ada yang berat ini enggak ke diri. KTP itu kan lebih banyak kepada promotif dan preventif. Jadi kita mau mengambil Hmm. Di satu sisi, apakah itu juga mencari regulasi tentang berprakteknya home care itu, Dok? karena home care. Pasca perawatan kita tidak mengintervensi, tidak melakukan, praktek di rumah aja. Kan kita cuma layani dia doang, bukan layani pasien lain. Kecuali kita di rumah dia, home care, kemudian ada banyak pasien lain juga datang dan buka praktek di situ ya nggak boleh. Kita home care kan personal, melayani pasien yang bermasalah. Dan hanya pasien itu saja. Ya, silakan. Kayak itu bukan suatu hal yang eh, bukan suatu hal yang nah, paliatif aja juga boleh kan sekarang paliatif masuk dalam definisi kuratif, rehabilitasi dan atau paliatif. Undang-Undang 17 sudah keluar begitu kok. Pak, beras KTP porsinya beda dengan kita FKTL. Kasih, Dok. Oke, silakan ada yang mau bercerita lagi supaya sebelum ujian nanti sudah para pinter-pinter semua. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti selesai loh kuliahnya. Tinggal-tinggal ujian nanti. Ujian berarti ada satu kali kuliah sebelum ujian, mudah-mudahan begitu. Ini pada diem sih kelas ini, kok bingung. Baru kuliah minggu lalu, sekarang kuliah lagi. Jadi bosen. Oke, kalau nggak ada kuliah, nggak ada, ya saya nggak mau paksa juga. Saya kalau nggak bertanya, saya anggapan berarti Anda sudah paham. Karena memang kuliah ini kan nggak berat hari ini kan. Kuliah yang berat kan kemarin, risiko, insiden. Oh, ini kan tidak berat kuliah hari ini. Cuma nanti ujiannya lebih banyak yang keluar hari ini. Ya, karena nanti ujiannya lebih banyak bagaimana Anda bercerita untuk transformasi yang ini yang Anda harus bisa cerita. Jangan sampai nanti Anda tidak bisa bercerita. Ini mahasiswa hadir semua hari ini, 33 hadir semua ya. Yaudah, selesai, nggak apa-apa. Saya anggapan cukup mengerti karena memang ini kuliah juga tidak berat hari ini. Belajar baik-baik ya. Minggu depan kita ujian, berarti ujian dipercepat ya karena ini loncat. Selesai libur, jangan orang-orang masih libur, orang masuk libur, Anda masih kuliah. Baik, kalau nggak ada lagi, silakan belajar baik-baik. Nanti saya akan usahakan masuk satu sesi sebelum ujian UAS. Ya, tugas tolong dikumpulkan ya hari pagi sebelum UAS itu menambah tugas. Nah, saya mau kumpul juga nggak apa-apa, ada nilai tambah itu aja intinya. Terima kasih, selamat malam. Saya untung juga ini sinyal tidak terpental. Tadi siang itu pintar sekali. Selamat malam. Silakan. Ada yang mau taraweh, silakan bisa taraweh. Terima kasih ya. Silakan. Makasih, dokter. Terima Terima kasih, kasih, dok. Kasih, dokter. Dok. Tidak. Tidak.